Salam jumpa kekasih Tuhan semua dalam The Voice of Hope. Kali ini kita ada dalam tema-tema besar, yakni pengharapan dalam kesengsaraan, dan dimulai dengan sebuah tema kecil, perjumpaan yang mengubahkan. Sebelum kita mulai dalam The Voice of Hope, suara pengharapan malam ini, marilah berdoa. Ya Tuhan, kami mohon Roh Kudus-Mu menerangi kami, sehingga benar-benar suara pengharapan dari Tuhan memulihkan dan juga meneguhkan hati kami. Materaikan itu dengan firman-Mu, kami ingin berefleksi dalam terang pengharapan dengan suara yang Tuhan perdengarkan bagi kami. Amin. Ada dua ayat firman Tuhan dalam tema kecil malam saat ini, yakni pertemuan yang mengubahkan, yaitu dari Lukas pasal 23 ayat 34 dan ayatnya yang ke-43. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan dilanjutkan dengan ayatnya yang ke-43 yang berbunyi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Saudara yang terkasih dalam The Voice of Hope, saya berpikir tema ini adalah tema yang sangat luar biasa, karena menyatakan sebuah pengharapan di tengah kesengsaraan. Karena kita tahu ketika manusia sengsara, jarang dia akan menemukan pengharapan, apalagi menemukan tujuan hidup yang lebih baik. Karena kesengsaraan biasanya bukan hanya menghancurkan ide-ide orang tersebut, tetapi kesengsaraan juga sepertinya meredupkan pengharapan untuk belajar berjuang menjadi lebih baik. Mengapa kekristenan begitu mengotot dengan tema bahwa di dalam kesengsaraan orang memiliki pengharapan? Karena kita bukan hanya percaya pada diri kita, karena kita bukan hanya percaya pada situasi di sekitar kita, kita percaya pada Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang membuat kita mendapatkan kekuatan mengatasi segala keterbatasan kita. Untuk itulah kekristenan selalu berbicara, apalagi dalam konteks minggu-minggu sengsara seperti ini, bahwa di tengah pengharapan, maksud saya di tengah kesengsaraan, orang Kristen akan selalu menemukan pengharapan, karena hidupnya tergantung kepada Kristus Yesus, sumber sukacita dan pemberi harapan yang sejati. Nah, dua bacaan firman Tuhan malam hari ini dengan subtema kecil, pertemuan atau perjumpaan yang mengubahkan, mengisahkan kepada kita tentang Yesus Kristus yang digantung di kayu salib. Yang dalam perkataan yang pertama, dalam doanya dia berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Saudara, ini sungguh luar biasa, karena bagi orang yang terkutuk dan tergantung di kayu salib, yang ada hanya makian, yang ada hanya ucapan sumpah serapah, dan kebanyakan mereka akan mengakhiri kematian mereka dengan tragis sebagai orang-orang yang mengutuk kehidupan ini. Tapi sejarah kehidupan dengan hukuman yang dipakai oleh Romawi dipinjam dari Persia berubah ketika Yesus Kristus tergantung di atas kayu salib. Dimulai dengan perkataan yang pertama secara klasik, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa mereka perbuat." Perkataan atau doa ini luar biasa, karena Yesus sepertinya menunjukkan kasih yang agung yang mengatasi segala sesuatu yang pernah terjadi di bawah kolong langit ini. Mereka, prajurit Romawi, Farisi, ahli Taurat, orang-orang banyak yang awalnya menyerukan Hosana, Hosana, kini balik menyatakan salibkan dia, bahkan menggantung dia seperti penjahat kelas kakap. Tapi dalam posisi seperti ini, Yesus justru berdoa, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa mereka perbuat." Kalau kita pakai logika kita dalam terang Injil firman Tuhan, kita melihat di situ dan membaca, mereka bukan tidak mengerti apa mereka perbuat. Bukankah Yesus adalah pribadi yang sama dalam pelayanan selama 3 tahun? Dia yang menyembuhkan orang sakit, dia membangkitkan orang mati, dia yang membuat orang buta bisa melihat, dia memberi makan 5.000 orang dan 4.000 orang. Orang ini benar-benar punya pribadi yang mulia, tak berdosa. Tapi ketika orang banyak menyalibkan dia, mereka tahu mereka sedang menyalibkan kebenaran yang sejati. Mereka sedang menyalibkan dan menutupi hati nurani mereka. Bahkan dengan cara membuang undi, dengan cara menggantung dia di kayu salib. Sebenarnya orang-orang banyak itu tahu apa mereka perbuat. Pemimpin-pemimpin agama tahu apa mereka perbuat. Namun Yesus dengan begitu luar biasa justru berdoa, "Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa mereka perbuat." Ini bukti kasih yang melebihi akal manusia. Ini bukti kasih yang mengatakan bahwa ketika Allah menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus, memang tujuannya sebagaimana dinyatakan di dalam pernyataannya dalam Injil Yohanes pasal 3. Allah begitu mengasihi kita, dan kasihnya yang besar mengatasi segala kebobrokan dan kita ketidaksetiaan kita,
Karena itu doa Yesus ini benar-benar menggambarkan bahwa dia bukan pribadi yang mendendam. Dia bukan pribadi yang menginginkan yang buruk bagi orang-orang yang memusuhi dia. Dan Yesus menunjukkan integritasnya dalam doa yang pertama di atas kayu salib, yaitu Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa mereka perbuat. Mengapa saya katakan integritas? 3 tahun yang lalu sebelum dia disalibkan, dia mengatakan dan dia mengajari dalam khotbah di bukit dan pengajaran pada para murid, kasihilah bukan hanya sesamamu, karena kalau kamu mengasihi sesamamu, orang Farisi, pemungut cukai, lebih tepat orang-orang berdosa melakukannya. Tetapi kalau kamu mengasihi bahkan orang yang membenci kamu, kamu mendoakan orang yang mengutuk kamu, kamu menjadi anak-anak Bapa di surga. Maka saya katakan dia menunjukkan integritasnya, dia mengajari itu. Dan di atas kayu salib dia berdoa, ya Bapa, ampunilah mereka. Bagaimana kalau di atas kayu salib justru Yesus memasang harga gengsi sebagai anak Allah, terus dia meminta pasukan surga datang dan menghabisi dan menyelesaikan cepat sehingga penyaliban itu tidak terjadi. Maka pasti kita akan membicarakan satu hal, bahwa Yesus Kristus itu pembohong kelas kakap. Namun tidak, ribuan tahun telah berlalu, guru kita, juru selamat kita, yang mengajari berdoalah bagi musuh, berkati orang yang mengutukmu. Dia mengucapkan itu dengan sangat indah, dengan sangat mengharukan, ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa mereka perbuat. Saudara, biasanya ketika orang diperlakukan tidak adil, biasanya ketika seorang merasa dizolimi, dilecehkan, bahkan diinjak-injak harga dirinya, orang akan menjadi pahit dengan hidup ini, jadi brutal. Dia akan menunggu waktu untuk membalas dendam. Tetapi kekasih hati kita, juru selamat kita yang agung, Yesus Kristus, telah menunjukkan sebuah teladan yang akan diingat sepanjang sejarah kehidupan. Itulah cara Allah mengasihi saudara dan saya. Karena itu, saudara yang terkasih, dalam tema kecil perjumpaan yang mengubahkan, saya pikir apa yang dilakukan Yesus mengubah banyak orang di bawah kayu salib. Salah satu contoh, kepala pasukan pada akhirnya mengaku, sungguh orang ini adalah anak Allah. Seumur hidup dalam tugas menyalibkan para penjahat kelas kakap, pemimpin pasukan, kepala pasukan tidak pernah melihat ada orang berdoa di kayu salib. Tidak pernah melihat ada keagungan yang terpancar dari kehidupan yang sekarat dan berakhir dengan mengerikan. Tapi baru dia mendengar dari mulut Yehosua, Yesus Kristus dari Nazaret, orang ini kita perlakukan dengan tidak adil. Orang ini kita lecehkan, bahkan kita renggut kehidupannya dengan cara sangat brutal. Tetapi di hadapan kita dia berdoa, ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa mereka berbuat. Yesus merubah manusia, bukan dengan menghakimi, bukan dengan menghancurkan, apalagi keinginan untuk membinasakan. Tapi Yesus menyatakan dengan kasihnya yang agung. Dan dari kasih yang agung tercurah dari kayu salib itulah banyak orang mengalami perjumpaan dengan Allah. Ayat yang berikut mengatakan, penjahat di samping Yesus berkata, ya Tuhan, jika engkau datang sebagai Raja, ingatlah aku dalam kerajaan. Dan Yesus mengucapkan perkataan yang kedua, sesungguhnya today, hari ini, bukan esok atau nanti, engkau bersama-sama dengan aku di dalam taman Firdaus. Saudara, bayangkan tadi dua penjahat yang ada di samping kiri dan kanan, pada awal mulanya mereka juga mengolok Yesus, mencemooh Yesus, jika engkau Mesias, tolong tunjukkan mujizat terakhir di kayu salib. Turunkan dirimu, turunkan kami, biar orang banyak mengikut kamu dan merasa benar-benar kamu ini luar biasa, kamu ini memang benar-benar Mesias yang dinantikan. Dan inilah saatnya Romawi akan digulingkan. Tapi Yesus tidak berbuat apa yang dipinta dalam cemooh dari kedua penjahat itu. Diam-diam seorang penjahat di samping Yesus melihat, ternyata saya bukannya jahat, lidah ini bukan hanya jahat, tetapi lidah ini benar-benar berdosa. Karena kamu dan saya, dalam pembicaraannya kepada penjahat yang di sampingnya, kita berdua pantas ada di sini. Kita berdua digantung di sini karena kesalahan dan dosa kejahatan kita. Tapi tidak dengan orang ini. Dia berbeda dengan kita. Dan Roh Kudus, Allah dari surga, mengubahkan kehidupan orang itu. Maka dengan rendah hati, hancur hati, bulu yang terkulai dan bulu yang sumbu hampir pudar nyalanya itu, berkata pada Yesus, jika engkau datang dalam kerajaan, ingatlah aku. Saudara lihat, perjumpaan dengan Yesus akan mengubahkan. Saya tarik dalam konteks sebelumnya, Herodes dan Pilatus adalah musuh bebuyutan. Dengan memperkarakan Yesus, Herodes dan Pilatus berdamai.
Kepala pasukan biasa mencambuk dengan sadis, memerintahkan anggota pasukan yang mencambuk orang akan digayus salib, digantung dengan cara yang sadis dan tidak punya hati nurani, tapi diubahkan dengan mendengarkan doa Yesus Kristus. Dan penjahat ini juga diubahkan kehidupannya ketika Yesus dengan mata yang lembut tanpa balas dendam. Kita baru menghina dia, kita baru melecehkan dia, kita baru mengolok-olok pribadi yang mulia yang tergantung bersama kita di kayu salib. Tapi di depan mata kita dia mendoakan, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa mereka perbuat. Saya berefleksi lebih dalam seperti ini. Ketika kita memperlakukan orang lain dengan tidak adil, ketika kita menista orang lain dengan tidak adil, lalu orang itu membalas dengan mengasihi kita, bara api ada di kepala kita. Itulah cara Tuhan menunjukkan, cara dia menyelamatkan dunia ini untuk mengubahkan saudara dan saya dalam realitas penyaliban di kayu salib adalah dengan cara cinta kasih, bukan dengan cara balas dendam. Pantas Yesus Kristus menjadi juru selamat. Lex Lucado katakan, no wonder they call him Savior. Pantaslah mereka menyebut dia juru selamat, karena dia bukan sekedar mengajarkan, dia bukan sekadar menyatakan ide-ide tentang kasih sayang, tentang pengampunan, tentang cinta kasih. Kalau seperti itu dia hanya sekedar guru selamat mengajarkan sesuatu, tapi dia adalah juru selamat dan menunjukkan dengan teladan yang luar biasa di kayu salib. Sejarah dunia telah berubah. Kekristenan menampakkan kasihnya, dan karena itu sampai hari ini kekristenan bukan agama yang konyol. Ketika musuh, orang-orang membenci kita, orang-orang melecehkan kita, bahkan di tempat tertentu kekristenan dibabat habis. Banyak para martir, murid-murid Tuhan yang bersaksi. Bahkan seperti Stefanus di kemudian hari ketika mau dirajam dengan batu sampai mati. Ya Bapa, terimalah rohku. Dari mana mereka bisa melakukan itu? Teladannya ada pada diri Yesus Kristus Tuhan dalam doa yang luar biasa di kayu salib. Karena itu saudara, benarlah perjumpaan dengan Yesus pasti mengubahkan kita. Ketika kita melihat Kristus, kita akan menyadari siapa diri kita, betapa rapuh, betapa tersesat, betapa binasanya diri kita tanpa Allah. Dan dengan memandang pada Kristus ada pengharapan yang besar, pengharapan yang melebihi siapapun dan apapun yang pernah terjadi di bawah kolong langit ini. Karena Yesus Kristus datang memang bukan untuk membinasakan dunia ini, kalau untuk menghancurkan dunia ini, tapi untuk menyelamatkannya oleh kasih karunia-Nya. Dalam perjumpaan dengan Tuhan, banyak orang telah diubahkan. Rindukah saudara supaya hidup kita diubahkan? Doa Yesus di kayu salib bukan bukti bahwa ia lemah, tapi disitulah kekuatannya untuk mengampuni orang lain yang berbuat jahat pada kita, untuk mengampuni orang yang benar-benar telah menzalimi dan telah melecehkan kita. Dibutuhkan kasih yang agung, dan Yesus Kristus telah melakukannya. Itulah mengapa perjumpaan dengan Kristus, seburuk apapun kehidupan saudara dan saya, seperti kepala pasukan penjahat yang ada di samping Yesus, Injil mencatat kehidupan mereka diubahkan. Kehidupan mereka menjadi luar biasa karena Kristus ahli dalam mengubah saudara dan saya. Terpujilah nama Tuhan. Kiranya The Voice of Hope, suara pengharapan malam ini, saat ini lebih tepatnya, memberikan kekuatan terbesar bagi saudara dan saya. Di tengah dunia yang hilang harapan, di tengah dunia yang tidak lagi bisa percaya pada kata-kata seseorang, di tengah dunia yang mempertanyakan apa itu integritas, saudara dan saya masih punya pengharapan di dalam diri Dia yang sempurna, Yehoshua, Isa Al-Masih, Yesus Kristus. Terpujilah namanya sebagai pribadi yang mengubahkan saudara dan saya. Amin.